Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Magvira Hairunisa, ahli pertama perawat dari Puskesmas Citapen, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif Puskesmas Citapen dalam rangka mewujudkan Smart Governance. Smart Governance merupakan perwujudan dari tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart Governance yang didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang cerdas terdiri dari 3 subkomponen. Yang pertama, public service, yaitu peningkatan kinerja pelayanan publik. Yang kedua, bureaukrasi, yaitu peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, public policy, yaitu peningkatan efisiensi kebijakan publik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi isu di Puskesmas Citapen dan dampak bila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dari Puskesmas Citapen, saya menemukan 6 isu di instansi tersebut. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemberian asuhan keperawatan pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Citapen. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pengisian rekam medis pasien. Yang ketiga, belum adanya dokumentasi asuhan keperawatan. Yang keempat, belum terdapatnya tenaga kesehatan yang lengkap di Puskesmas Citapen. Yang kelima, belum lengkapnya fasilitas laboratorium di Puskesmas Citapen. Yang keenam, masih tumpang tindihnya pembagian tugas antara staf di Puskesmas Citapen. Isu pertama yang saya angkat yaitu belum optimalnya pemberian asuhan keperawatan pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Citapen. Ketidaksesuaian dengan konsep manajemen ASN dari isu ini yaitu belum profesionalnya pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di Puskesmas Citapen. Dampak yang dapat terjadi dari isu tersebut, yang pertama adalah pemberian asuhan keperawatan tidak sesuai standar. Yang kedua, pasien menjadi tidak mendapatkan asuhan keperawatan yang seharusnya. Dari isu ini, pihak yang akan terkena dampak yaitu pasien sendiri, perawat sendiri, dan juga pihak puskesmas. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya pelaksanaan pengisian rekam medis pasien. Ketidaksesuaian isu ini dengan konsep manajemen ASN, yang pertama, belum profesionalnya pemberian layanan di Puskesmas Citapen. Yang kedua, melanggar kode etik profesi dan kode etik ASN. Dampak yang dapat terjadi, yang pertama, tidak adanya bukti pemberian asuhan terintegrasi pada pasien. Yang kedua, tidak optimalnya pemberian asuhan perawatan untuk pasien. Hal ini dapat merugikan pasien sendiri, tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Citapen, dan juga Puskesmas Citapen itu sendiri. Isu yang ketiga, yaitu belum adanya dokumentasi asuhan keperawatan. Ketidaksesuaian isu ini dengan konsep manajemen ASN, yang pertama, tidak profesionalnya tenaga perawat di puskesmas. Yang kedua, melanggar kode etik profesi dan kode etik ASN. Dampak yang dapat terjadi dari isu ini, yang pertama yaitu pemberian asuhan keperawatannya tidak sesuai standar. Yang kedua, tidak adanya bukti pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan. Yang ketiga, pasien tidak mendapatkan asuhan perawatan yang optimal. Pihak yang terkena dampak dari isu ini yaitu pasien, perawat, dan juga Puskesmas Citapen. Isu yang keempat yaitu belum terdapatnya tenaga kesehatan yang lengkap di Puskesmas Citapen. Ketidaksesuaian dengan konsep manajemen ASN yaitu tidak profesionalnya pemberian asuhan perawatan karena belum terintegrasi secara tim. Karena Puskesmas Citapen ini masih belum memiliki petugas farmasi dan juga petugas laboratorium. Dampak yang dapat terjadi, yang pertama yaitu pemberian asuhan perawatan tidak sesuai standar. Yang kedua, pasien tidak mendapatkan penanganan secara optimal karena tim yang harusnya terintegrasi tadi belum lengkap. Pihak yang terkena dampak yaitu adalah pasien dan Puskesmas Citapen itu sendiri karena berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Isu yang kelima yaitu belum lengkapnya fasilitas laboratorium Puskesmas Citapen. Ketidaksesuaian hal ini dengan konsep manajemen ASN yaitu penyediaan sarana prasarana untuk pemberian pelayanan jasa tidak sesuai sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan publik yang seharusnya. Dampak yang dapat terjadi, yang pertama tidak maksimalnya penegakan diagnosa penyakit pasien, yang kedua pasien menjadi tidak mendapatkan penanganan secara optimal karena tadi pemeriksaan yang dilakukannya tidak lengkap.
Pihak yang terkena dampak yaitu pasien sendiri tentunya dan Puskesmas Citapen karena berhubungan dengan kepuasan pasien. Isu yang terakhir yaitu masih tumpang tindihnya pembagian tugas antara staf di Puskesmas Citapen. Ketidaksesuaian hal ini dengan konsep manajemen ASN, yaitu pemberian pelayanan jasa tidak maksimal. Dampak yang dapat terjadi, yang pertama tidak maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, yang kedua adanya kesenjangan sosial sesama pegawai, yang ketiga perbedaan beban kerja antara pegawai. Pihak yang terkena dampak tentu saja staf puskesmas itu sendiri dan juga Puskesmas Citapennya, karena pelayanan akan menjadi tidak maksimal karena tumpang tindihnya pembagian tugas tadi. Dari 6 isu yang tadi sudah saya dapatkan, selanjutnya saya akan melakukan analisis terhadap isu-isu tersebut. Selanjutnya, penapisan isu yang saya lakukan itu menggunakan teknik USG atau dilihat dari segi urgency, seriousness, dan growth. Dari 6 isu tadi, kita memilih isu prioritas. Penilaian yang dilakukan di penapisan isu dengan menggunakan teknik USG ini diberi nilai dari 1 sampai 5. Urgensinya itu dari tidak mendesak sampai paling mendesak, seriousness dari tidak gawat sampai fatal, growth dari lambat sampai cepat. Nah, dari 6 isu tersebut, terlihat nilai paling tinggi didapatkan oleh belum adanya dokumentasi asuhan keperawatan. Karena menurut saya, dokumentasi asuhan keperawatan ini sangat penting untuk pertama mengingatkan kita bahwa asuhan keperawatan itu memang harus dilakukan. Kedua, pendokumentasian sebagai bukti bahwa kita telah melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang ketiga, yaitu untuk follow up, sehingga pasien nanti jika berobat lagi selanjutnya ada berkas yang menyatakan dokumentasi asuhan keperawatan sebelumnya sehingga kita bisa melakukan evaluasi dari tindakan keperawatan yang kita lakukan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, penentuan isu prioritas yang saya ambil yaitu belum adanya dokumentasi asuhan keperawatan. Menurut saya hal ini sangat penting untuk segera ditangani karena ini berhubungan dengan tugas dan fungsi kita sebagai perawat dan tanggung jawab kita kepada instansi dan profesi dan juga pemerintah. Selanjutnya akan kita bahas penyebab dan akibat dari isu belum adanya dokumentasi keperawatan. Penyebabnya dari segi yang pertama tidak seimbangnya jumlah perawat puskesmas dengan jumlah pasien, yang kedua tidak adanya perawat ahli pertama yang lebih menguasai dokumentasi keperawatan. Dari segi metode, penyebabnya yaitu belum kompetennya tenaga keperawatan yang ada dalam penyusunan dokumentasi keperawatan. Dari segi materialnya, penyebabnya adalah belum adanya format khusus untuk dokumentasi keperawatan di Puskesmas Citapen. Dari segi manajemen, penyebabnya adalah belum adanya struktur organisasi keperawatan yang jelas. Dari hal-hal tersebut, sehingga akhirnya mengakibatkan yang pertama pemberian asuhan keperawatan yang tidak maksimal, yang kedua tidak adanya follow-up tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, yang ketiga tidak mampunya perawat melakukan dokumentasi keperawatan secara benar, yang keempat, tidak efektifnya pembagian tugas di bagian keperawatan. Berikut adalah analisis diagram fishbone yang saya lakukan dari isu belum adanya dokumentasi asuhan keperawatan di Puskesmas Citapen. Dari diagram ini bisa kita lihat penyebab-penyebab yang disebabkan oleh metode, material, dan manajemen tadi menyebabkan timbulnya masalah yaitu belum adanya dokumentasi asuhan keperawatan di Puskesmas Citapen. Setelah kita mengetahui isu yang ada di Puskesmas Citapen yaitu belum adanya format untuk dokumentasi keperawatan, saya akan menjelaskan gagasan kreatif yang saya usulkan untuk menangani isu tersebut. Gagasan kreatif saya untuk menyelesaikan core isu yaitu belum adanya dokumentasi keperawatan di Puskesmas Citapen yang saya hubungkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama yaitu membuat format untuk dokumentasi asuhan keperawatan yang memang belum ada dan menjadi salah satu
PR yang harus segera dilaksanakan oleh Puskesmas Citapen. Yang kedua, mengadakan diskusi dengan semua tenaga keperawatan tentang dokumentasi keperawatan. Di sini juga sharing mengenai cara pendokumentasian keperawatan yang memang dilakukan secara komprehensif. Yang ketiga, merencanakan studi banding dengan puskesmas lain terkait dokumentasi keperawatan untuk melihat dari puskesmas-puskesmas lain bagaimana pelaksanaan pendokumentasian keperawatan dan bagaimana format asuhan keperawatan yang dipakai di puskesmas lain supaya bisa diterapkan di Puskesmas Citapen. Yang terakhir yaitu membuat struktur organisasi keperawatan beserta pembagian tugasnya dengan bantuan media digital. Jadi, saya juga akan membuat struktur organisasi yang jelas supaya ada pembagian yang jelas antara tenaga keperawatan di Puskesmas Citapen. Baik itu penanggung jawab pendokumentasian asuhan keperawatan maupun tugas-tugas keperawatan lainnya. Demikian analisis isu dan gagasan kreatif yang telah saya buat. Semoga analisis ini menjadi salah satu pemicu untuk Puskesmas Citapen dapat lebih maju lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Salam perawat Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua.